Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Krestu semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam dunia spiritual, seringkali kita disuguhkan kisah-kisah yang menakjubkan dan memperlihatkan keajaiban yang terjadi di sekitar kita. Salah satu fenomena yang menarik adalah keajaiban dan keutamaan sholat berjamaah. Dalam video ini, kita akan menjelajahi beberapa kisah spiritual yang menggambarkan kekuatan sholat berjamaah. Dengan menjelajahi kisah-kisah spiritual ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang keajaiban dan keutamaan sholat berjamaah. Kisah Uwais Al-Qarni menghadirkan gambaran luar biasa tentang keajaiban dan keutamaan sholat. Beberapa keterangan menyebutkan, beliau yang lebih dikenal sebagai wali Allah, sebenarnya adalah seorang tabi'in yang paling utama. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit atau tubuhnya ada putih-putih. Perintahkanlah padanya untuk meminta ampun untuk kalian. Uwais Al-Qarni ini sangat dikenal dengan doanya yang langsung diijabah, berhak ketulusan dan keikhlasannya. Suatu hari, sebuah kapal yang penuh dengan muatan dan 200 orang penumpang, termasuk para pedagang, berlayar dari sebuah pelabuhan di Mesir. Namun di tengah lautan, kapal tersebut tiba-tiba terkena petir dan ombak yang kuat, terancam untuk tenggelam. Dalam keadaan cemas dan takut, semua penumpang berusaha sekuat tenaga untuk menghindari bahaya yang mengancam kapal. Namun, usaha mereka sia-sia belaka. Di antara penumpang yang gelisah, ada seorang laki-laki yang tetap tenang dan khusyuk sambil terus berzikir kepada Allah. Tanpa merasa cemas sedikit pun, laki-laki tersebut turun dari kapal yang terombang-ambing, dan dengan penuh keyakinan berjalan di atas air untuk melaksanakan sholat. Pemandangan ini membuat beberapa peniaga yang ada di kapal memanggilnya dengan panggilan, "Wahai wali Allah, tolonglah kami, janganlah tinggalkan kami." Namun, laki-laki tersebut tidak memandang ke arah mereka dan tetap fokus pada sholatnya. Setelah dipanggil sekali lagi, laki-laki itu menoleh ke arah mereka dan bertanya, "Ada apa wahai tuan-tuan?" Mereka menjelaskan tentang bahaya yang mengancam kapal dan meminta bantuannya. Laki-laki yang disebut sebagai wali Allah itu dengan bijak menjawab, "Dekatkan dirimu kepada Allah." Ia memberikan nasihat kepada penumpang kapal untuk meninggalkan semua harta mereka demi menyelamatkan jiwa mereka. Dengan tegas, para penumpang sepakat untuk meninggalkan semua harta mereka jika hal itu dapat menyelamatkan mereka. Wali Allah tersebut memberikan petunjuk selanjutnya, turunlah kalian semua ke atas air dengan membaca bismillah. Satu persatu, penumpang kapal tersebut turun ke atas air dengan penuh keyakinan dan berjalan mendekati wali Allah yang sedang duduk di atas air sambil berzikir. Tidak lama kemudian, kapal yang membawa muatan harta senilai ratusan juta itu tenggelam ke dasar laut. Semua barang-barang perniagaan yang mahal terbenam ke dalam lautan sampai tak tersisa. Para penumpang yang kini berdiri di atas air dengan takjub melihat kapal mereka yang tenggelam. Salah seorang dari para peniaga itu bertanya dengan rasa ingin tahu yang besar, "Wahai wali Allah, siapakah sesungguhnya Tuan ini?" Wali Allah itu dengan rendah hati menjawab, "Saya ialah Uwais Al-Qarni." Peniaga tersebut melanjutkan dengan memberitahukan bahwa di dalam kapal yang tenggelam itu terdapat harta yang dikirim oleh seorang jutawan Mesir untuk fakir miskin di Madinah. Wali Allah bertanya kepada mereka, "Sekiranya Allah mengembalikan semua harta kalian, adakah kalian benar-benar akan membagikannya kepada orang-orang miskin di Madinah?" Dengan tegas, para peniaga itu menjawab, "Betul Tuan, kami tidak akan menipu wahai wali Allah." Mendengar pengakuan mereka, wali Allah tersebut mengerjakan sholat 2 rakaat di atas air, sambil memohon kepada Allah agar kapal beserta harta dan muatannya kembali muncul. Tidak lama kemudian, kapal itu mulai terangkat sedikit demi sedikit dan kembali mengapung di atas air. Semua barang perniagaan dan muatan lainnya tetap utuh, tanpa ada yang kurang sedikit pun. Setelah itu, semua penumpang kembali naik ke atas kapal dan melanjutkan pelayaran mereka ke tempat yang dituju. Ketika tiba di Madinah, para peniaga yang telah berjanji dengan wali Allah itu menunaikan janjinya dengan membagi-bagikan harta kepada fakir miskin. Mereka melaksanakan janji mereka dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal. Kisah Uwais Al-Qarni ini mengajarkan kita tentang ketenangan dalam menghadapi bahaya, kekuatan iman, dan keajaiban yang dapat terjadi ketika kita dekat dengan Allah. Hal ini juga mengingatkan kita akan pentingnya mengutamakan jiwa dan kebaikan di atas materi dunia.
Dalam kisah-kisah spiritual, terdapat juga kejadian yang menggambarkan keajaiban dan keutamaan sholat berjamaah. Salah satu contohnya adalah potret prajurit TNI AL yang sholat berjamaah di atas kapal selam. Meskipun berada di tengah laut lepas, mereka tetap menjalankan ibadah secara berjamaah dengan penuh khusyuk. Meski situasinya tidak lazim, para prajurit tetap memastikan pelaksanaan sholat berjamaah dengan menggunakan peralatan ibadah secara lengkap. Walaupun tidak di atas air seperti dalam kisah Uwais Al-Qarni, pemandangan ini menunjukkan keteguhan dan ketulusan para prajurit dalam menjalankan ibadah di tengah laut lepas, dan mengingatkan kita akan pentingnya sholat berjamaah dan keutamaannya. Pentingnya sholat berjamaah dan keutamaannya telah diungkap dalam kisah sebelumnya. Namun dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menghadapi situasi yang membuat kita terlambat, atau bahkan tertinggal dari sholat berjamaah. Salah satu kisah yang menggambarkan hal ini adalah kisah Ubaidullah bin Umar. Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri merupakan seorang pria soleh yang sangat menjaga dirinya dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ia tidak pernah sekalipun melalaikan sholat berjamaah dalam hidupnya. Namun suatu malam, nasib sial menimpanya. Ia mendapat tamu yang mengharuskan dirinya sibuk dengan penghormatan terhadap tamunya. Akibatnya, ia tertinggal sholat Isya di masjid. Segera setelah sadar, Ubaidullah memohon izin kepada tamunya untuk segera mengejar sholat Isya berjamaah. Ia bergegas menuju masjid dengan harapan dapat melaksanakan sholat berjamaah bersama orang-orang di dalamnya. Namun, takdir berkata lain. Saat ia sampai di masjid, ia mendapati pintu masjid tertutup rapat, dan jamaah yang ada di dalamnya sudah menyelesaikan sholat Isya. Dengan hati yang penuh kesedihan, Ubaidullah mencoba mencari masjid lain untuk mengejar sholat berjamaah. Namun, di setiap masjid yang ia datangi, ia selalu mendapati pintu yang tertutup dan jamaah yang sudah melaksanakan sholat. Usahanya sia-sia, dan nasib berkata bahwa ia telah melewatkan sholat Isya berjamaah malam itu. Dalam kesedihannya, Ubaidullah mengingat sabda Rasulullah tentang keutamaan sholat berjamaah yang mengandung 27 derajat di atas sholat sendiri. Ia menghibur diri dengan berpikir, baiklah, malam ini aku akan melaksanakan sholat Isya sendiri sebanyak 27 kali sebagai pengganti. Ketika Ubaidullah tertidur, ia pun bermimpi. Ia melihat dirinya sedang mengendarai kuda bersama sekelompok orang yang juga berkuda. Namun, kudanya tertinggal jauh di belakang kawanan kuda yang ditunggangi oleh orang-orang tersebut. Ubaidullah mencoba memacu kudanya dengan sekuat tenaga agar dapat menyusul mereka, namun semua usahanya sia-sia. Akhirnya, salah seorang dari mereka menoleh ke belakang dan berkata, "Seberapa hebat kau memacu kudamu, kau takkan dapat menyusul kami. Karena kami melaksanakan sholat Isya berjamaah, sedangkan kau hanya sholat sendiri." Ubaidullah terbangun dari tidurnya dengan perasaan duka dan kesedihan yang mendalam. Ia merenungi nasibnya yang telah melewatkan sholat Isya berjamaah. Kesadaran akan keutamaan dan keistimewaan sholat berjamaah semakin dalam hatinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan lagi melewatkan kesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun. Kisah Ubaidullah bin Umar menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya kesetiaan dan khusyuk dalam menjalankan ibadah, terutama sholat berjamaah. Kendati ia harus menghadapi kekecewaan karena tertinggal dari sholat berjamaah, namun ia memahami akan keutamaan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dari kisah ini, kita diajak untuk merenung dan berkomitmen untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah, bahkan dalam kondisi sulit sekalipun. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.